Hai teman-teman semua, nama saya Oscar dan di video kali ini kita akan membahas tentang complexity theory. Dalam beberapa literatur menjelaskan bahwa pemberian bahasa bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti orang tua, lingkungan, input orang tua, dan faktor biologis di mana hal tersebut berhubungan erat dengan fungsi otak. Sebab dalam pemberian bahasa tidak hanya satu atau dua hal saja yang berkaitan, namun ada banyak hal yang berkaitan dan saling bertautan. Pada pemrograman bahasa, peneliti menggolongkan pemrograman bahasa pertama dan kedua. Jadi pemrograman bahasa itu ada yang pertama dan kedua. Di mana perhatian dari para peneliti lebih ditekankan dalam proses pemrograman bahasa keduanya. Sebenarnya pemrograman bahasa pertama dan kedua melalui itu memiliki proses yang hampir sama, yaitu masuknya input bahasa, pemrosesan, dan output bahasa. Terutama proses input menjadi sangat penting dan vital jika berkaitan dengan pemrograman bahasa. Dan salah satu teori yang berkembang dalam pemrograman bahasa kedua itu adalah complexity theory. Seorang ahli bahasa dan salah satu profesor di Universitas Michigan yang bernama Diane Larson Freeman berkata bahwa ahli teori kompleksitas mempelajari sistem dinamis yang kompleks. Kompleks tidak berarti rumit dan rumit itu kompleks. Agak ambigu, tapi tidak berarti rumit. Ini mengacu pada fakta bahwa sistem kompleks terdiri dari sejumlah komponen, dan komponen itu berinteraksi melalui pola interaksi mereka yang muncul pada tingkat yang berbeda. Filsuf Prancis dan ahli teori kompleksitas Edgar Morin mengajak kita untuk menginterogasi dikotomi. Kini pemikiran dikotomi merasuk tidak hanya dalam bidang kita, tetapi dalam urusan manusia secara lebih umumnya, memikirkan bidang kita melalui bahasa versus budaya, produk versus proses, tata bahasa versus komunikasi, bentuk versus makna, keterampilan reduktif versus keterampilan produktif, dan sebagainya. Salah satu pelajaran dari munculnya holism yang dikembangkan oleh teori kompleksitas adalah kebutuhan untuk menjelaskan non-dualitas fenomena. Ketika dihadapkan dengan dikotomi, kita memiliki sejumlah kemungkinan pilihan tindakan. Kita dapat menerima kedua anggota dikotomi, kita dapat menolak salah satunya, atau kita dapat memilih salah satu dari yang lain, atau kita dapat menolak keduanya. Opsi lain yang didorong oleh teori kompleksitas adalah melihat apa yang menghubungkan keduanya. Claire Krams pada tahun 2009 mengklaim bahwa teori Church News telah digunakan untuk mempertanyakan tradisi dikotomi antar penutur asli dan bukan penutur asli. Dan dia menuliskan bahwa Church Messias tidak mengusulkan untuk menghilangkannya. Dikotomi tetap menyarankan untuk berfokus pada hubungan itu sendiri. Itu adalah tempat simbolis yang diintimidasi oleh Church Miss. Ini sama sekali tidak bersatu atau tidak stabil, atau tidak permanen atau homogen. Pierre and Krams mengamati itu sangat sesuai dengan perspektif teori kompleksitas. Alfred North Whitehead menyebut masalah pengetahuan inert merupakan masalah siswa belajar sesuatu di kelas dan kemudian di luar pelajaran mereka ingin menggunakan sesuatu yang telah ia pelajari untuk tujuan mereka sendiri. Namun mereka tidak dapat mengaktifkannya, mereka tidak dapat menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri. Ujar Diane Larson bahwa para psikolog telah memberitahu saya banyak tentang mengapa hal itu terjadi, tetapi menurut saya dan tim saya pemikiran itu muncul ketika saya pertama kali menemukan teori dinamika kompleksitas. Menurut saya, jika kita berbicara tata bahasa lebih dinamis sebagai sebuah proses, alih-alih sebagai seperangkat aturan yang lebih prosedural, setidaknya kita dapat memperbaiki masalah. Beliau juga mengatakan, saya menciptakan istilah grammaring untuk mendorong pemikiran ini. Grammaring mengacu pada kemampuan bukan pengetahuan, tetapi kemampuan untuk menggunakan struktur tata bahasa secara akurat, bermakna, dan tepat. Paul Hopper memiliki ide yang tepat ketika ia menulis bahwa keteraturan dalam bahasa tidak berasal dari aturan a priori atau penerapannya, melainkan berasal dari penggunaan bahasa sebagai bahasa yang digunakan dalam wacana utama. Konstruksi yang sering terjadi menjadi sedimented. Itu istilah menjadi sedimented berlapis dan sedimented menjadi pola tata bahasa. Keteraturan tata bahasa berasal dari interaksi keteraturan yang muncul kemudian membatasi apa yang datang berikutnya. Timbal balik tetapi tidak menentukan lebih lanjut. Setiap keteraturan selalu dalam flux. Keteraturan bersifat sementara dan akhirnya keteraturan itu heterogen. Pada tahun 1976, Dwight Pollinger mengatakan, anak mempelajari kolokasi ini atau urutan konstruksi formula ini dari mendengarkan dalam berbagai konteks konkret
dan kemudian menganalisa dan mengekstrak dari kata-kata individu, kemudian menjadi bukti yang menunjukkan bahwa nanti menganalisa stok formula yang telah mereka peroleh atau mereka pelajari dalam pembelajaran bahasa kedua mampu menginduksi aturan tata bahasa dan pola reguler dari bahasa target. Nicholas, Dine, dan Soren Colton semuanya telah berbicara tentang linguistik berbasis penggunaan dan akuisisi berbasis penggunaannya, di mana pembelajaran mempelajari pola-pola ini dan mereka mengabstraksi dari pola-pola tersebut atau mereka menghasilkan abstraksi yang dapat diterapkan pada lebih dari kejadian individual. Dari rangkaian berulang ini, kata-kata dan tentu saja terkadang urutan kata-kata yang berulang ini tidak hanya disaringkan dari apa yang mereka tinggal sebagai potongan utuh dalam repertoire pelajari untuk menambah kemampuan mereka berbicara dan dengan lancar. Mengetahui frasa leksikal ini banyak berkontribusi pada kelancaran kita, tetapi pola seperti itu juga sangat diperlukan dalam menulis seperti yang ditunjukkan oleh Susie McQueen kepada kita dalam bukunya pada tahun 2012. Berdasarkan disertasinya, dikotomi ketiga yang ingin saya diskusikan hari ini adalah antara pembelajaran dan pembelajaran yang mungkin tampak aneh, terutama karena dalam penguasaan bahasa kedua, pembelajaran dan pembelajaran yang berbeda telah bersama kita sejak lama. Dine telah menunjukkan dalam studinya di mana 5 pelajar Cina yang belajar bahasa Inggris memiliki fokus mereka sendiri. Beberapa memiliki untuk menjadi lebih akurat, ada pula yang memilih untuk menjadi lebih lancar dari waktu ke waktu. Dan meskipun mereka memiliki pengalaman yang sama dengan guru yang sama, buku yang sama, pekerjaan rumah yang sama, dan silabus yang sama, masing-masing menunjukkan lintas perkembangan yang unik dan dari waktu ke waktu. Sang Newgarden dan Young pada tahun 2012 mendefinisikan keterjangkauan dengan demikian. Keterjangkauan adalah peluang untuk bertindak dalam lingkungan sosial yang dapat memotivasi agen siswa untuk bertindak sehingga sumber daya bahasa pembelajaran dikembangkan dari pengalaman yang diberikan oleh persepsi pembelajaran terhadap lingkungan bahasa, lingkungan suasana bahasa kemudian memang memainkan peran dalam bentuknya, tetapi itu bukan input. Itu tidak menentukan, mereka juga tidak menentukan lintas pembelajaran jika itu tidak akan ada cara untuk menjelaskan perbedaan di antara peserta didik. Apa yang menghubungkan dua anggota pasangan dan satu praktik yang didorong oleh perspektif teori kompleksitas, Anda tentu saja dapat melakukannya sendiri, dan kemudian ketika Anda berpikir lebih jauh tentang apa yang menghubungkan mereka dan apa yang dapat Anda lakukan untuk membangun pelajaran Anda di sekitar koneksi. And I think that's all, gang. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini, dan hopefully this is can help you membuat entah itu makalah atau tugas-tugas dari sekolah mengenai teori kompleksitas. So, dengan ini, sekarang mundurkan diri.